Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rija Maulana Ilham dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan sama-sama belajar atau menjelaskan tentang gaya gerak listrik induksi. Yang pertama ada KD dan IPK dari gaya gerak listrik induksi yang saya paparkan. Yang pertama itu KD atau kompetensi dasar. KD yang saya cantumkan adalah memahami konsep gaya gerak listrik induksi atau GGL. Yang kedua, hukum dasar Faraday dan Lenz. Yang ketiga, flux magnetik serta penerapannya. Selanjutnya, IPK adalah indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan definisi dari GGL induksi. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan fenomena induksi elektromagnetik beserta hukum Faraday dan hukum Lenz. Yang ketiga, siswa dapat menurunkan rumus GGL induksi dari perubahan flux magnetik dan menghitung besaran GGL induksi pada kumparan. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan cara kerja genset dan dinamo berdasarkan prinsip GGL induksi. Yang kelima, siswa dapat menyelesaikan dan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian soal latihan GGL induksi. Kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dari GGL induksi. Nah, GGL induksi atau yang sering disebut gaya gerak listrik induksi secara sederhana bisa diartikan sebagai potensi listrik lain yang timbul pada suatu penghantar atau kumparan akibat adanya perubahan flux magnetik. Contohnya pada rangkaian listrik. Agar ada arus di listrik yang mengalir, harus ada suatu yang mendorong elektron-elektron untuk bergerak. Dorongan ini disebut GGL dan dalam kasus baterai, GGL berasal dari reaksi kimia. Nah, induksi GGL ini berbeda. Ia tidak berasal dari baterai atau sumber reaksi kimia lain, melainkan diciptakan oleh perubahan medan magnet atau diinduksikan. Selanjutnya adalah konsep-konsep yang membentuk GGL induksi. Yang pertama ada induksi elektromagnetik. Yang kedua ada hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Yang ketiga ada flux magnetik. Yang keempat ada hukum Lenz. Yang pertama kita akan membahas induksi elektromagnetik. Nah, induksi elektromagnetik pertama kali dikemukakan oleh Michael Faraday adalah cara untuk menghasilkan magnet lewat perubahan flux. Salah satu syarat dari adanya perubahan flux adalah magnet yang harus digerakkan menjauh atau mendekat ke dalam liritan. Nah, contohnya pada gambar ini di sini ada konsep induksi elektromagnetik. Nah, konsep ini arus listrik dapat menimbulkan medan magnet, begitu sebaliknya medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Jadi kesimpulannya adalah ketika magnet diam, tidak ada listrik yang mengalir. Melainkan sebaliknya jika magnet bergerak atau menjauh mendekat akan ada aliran listrik yang mengalir. Selanjutnya kita akan menjelaskan hukum Faraday. Hukum Faraday atau yang sering disebut hukum induksi elektromagnetik Faraday adalah suatu pilar utama dalam elektromagnetisme yang ditemukan oleh ilmuwan Inggris sama Michael Faraday. Hukum ini menjelaskan hubungan mendasar antara medan magnet yang berubah dan munculnya arus atau lebih tepatnya induksi GGL pada suatu penghantar atau kumparan. Nah, bunyi hukum ini adalah besar gaya gerak listrik atau GGL induksi yang timbul pada suatu kumparan berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh kumparan tersebut dan jumlah lilitan kumparan. Jadi yang faktor utama dari GGL dari hukum Faraday ini adalah faktor jumlah lilitan. Nah, itu sangat berpengaruh. Selanjutnya adalah hukum Lenz. Hukum Lenz atau yang sering disebut hukum induksi elektromagnetik Lenz menyatakan bahwa arah arus induksi dalam suatu rangkaian tertutup selalu sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan oleh arus tersebut menentang perubahan flux magnetik yang dihasilkan. Nah, bunyi hukum ini adalah arah arus induksi
dan GGL induksi yang timbul pada suatu rangkaian adalah sedemikian rupa sehingga ia menghasilkan medan magnet induksi yang melawan atau menentang perubahan flux magnetik yang menyebabkannya. Selanjutnya adalah flux magnetik. Nah, di flux magnetik ini adalah ukuran jumlah medan magnet yang melewati suatu luasan tertentu. Dalam istilah sederhananya, ini adalah jumlah garis gaya magnet yang melewati suatu permukaan. Semakin banyak garis gaya magnet yang melewati permukaan, semakin besar flux magnetiknya. Nah, flux magnetik ini sering disimbolkan oleh phi M adalah ukuran atau jumlah medan magnet B yang melewati luas penampang tertentu, misalnya kumparan kawat atau kerapatan medan magnet. Nah, di sini ada gambar dari keterangan-keterangan bahwa simbol-simbol flux magnetik atau induksi elektromagnetik, luas permukaan, dan sudut antara B dengan bidang normal. Nah, jadi gaya gerak listrik induksi yang tadi saya jelaskan adalah beda potensial pada ujung kumparan yang akan menghasilkan arus induksi jika ada perputaran, tapi sebaliknya jika diam maka tidak ada arus listrik yang mengalir. Berikutnya ada contoh penerapan dari GGL induksi. Yang pertama ada genset atau sering disebut generator set. Seperti pada gambar di sini. Genset secara inersia adalah sebuah generator listrik yang ditenagai oleh mesin pembakar seperti mesin diesel atau mesin bensin. Nah, proses GGL induksi dalamnya adalah ketika mesin pembakaran pada genset bekerja untuk memutar sebuah komponen yang disebut rotor. Nah, di sini ada gambar yang bergerak. Nah, kita bisa ilustrasikan ini adalah sebagai rotor yang di tengah. Rotor bergerak akan menghasilkan medan listrik. Nah, kemudian ada contoh yang kedua adalah dinamo. Nah, di dinamo ini bekerja dengan prinsip yang sama dalam memanfaatkan gel induksi untuk menghasilkan listrik dari gerakan. Di antaranya sebagai berikut. Pada dinamo sepeda perputaran roda, sepeda akan memutar poros dinamo. Nah, perbedaan dinamo dengan genset itu terletak pada komutator. Komutatornya, kalau di dinamo itu merubah AC menjadi DC karena perbedaan komutator. Jadi komutatornya tuh nyatu. Kalau di AC jadi 2 komutatornya. Nah, ini contoh AC. Komutatornya ada 2. Kalau di DC 1, cuman ada belahan di tengah. Yang selanjutnya ada contoh soal. Ada contoh soal dari GGL induksi. Sumber dari GGL atau gaya gerak listrik adalah, nah seperti saya jelaskan tadi, bahwa sumber dari gaya listrik industri adalah magnet yang bergerak di sekitar kumparan. Nah, jadi untuk ada perubahan flux maka magnet harus digerakkan. Nah, jadi jawabannya adalah A. Yang selanjutnya, nah contoh soal yang kedua. Nah, yang pertama ada contoh soal dari praktikum. Nah, perubahan flux sebesar 10 Wb per detik dan 5 Wb per detik. Berapa perbandingan GGL induksinya? Nah, kalau perbandingan kita itu kan tinggal bagi saja. Nah, di sini ada delta phi dan delta T. Delta T-nya 5 dan delta phi-nya 10. Nah, jadi 2 dibagi 1. Jadi 2 banding 1. Hasilnya A, jawabannya adalah D. Yang kedua adalah jika sebuah kumparan 40 lilitan mengalami perubahan flux sebesar 0,0 Wb setiap 0,25 second, berapa nilai GGL induksinya? Nah, diketahuinya N-nya tuh kan 40 lilitan. D per phi-nya tuh 0,05 dan D per T-nya adalah 0,25. Jadi rumusnya adalah N D phi per D T sama dengan min 40 0,05 per 0,25. Jadi hasilnya 8 volt. Jadi jawabannya adalah C, 8 volt.
Selanjutnya ada penutup. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang naon ya? Kurang uyah. Kurang jelas. Eh balikan ya. Selanjutnya ada penutup. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kurang atau lebih dari penjelasan saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.